Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalimantan Timur berharap dukungan dari banyak pihak, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya menyelamatkan dokumen sejarah berupa naskah kuno agar tidak rusak ataupun hilang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaltim Syafranuddin Kamis lalu di Tenggarong mengatakan pemeliharaan aset budaya perlu dilakukan demi literasi dan generasi penerus. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaltim Syafranuddin Kamis lalu di Tenggarong mengatakan pemeliharaan aset budaya perlu dilakukan demi literasi generasi penerus. Syafranuddin berharap perpustakaan ke depan bukan hanya menjadi tempat membaca, tapi juga tempat penyelamatan sekaligus perawatan naskah kuno, karya cetak, serta karya lainnya yang bersifat manual sebagai warisan. Namun upaya mengumpulkan dokumen sejarah sekaligus perawatannya diakui Syafranuddin memerlukan biaya. Dia berharap dapat dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Kaltim. Karena itulah kami merasa menyadari bahwasanya ada salah satu hal yang terpenting adalah sejarah ya. Sejarah itu bagian daripada yang diungkap dari sebuah naskah ya. Naskah kuno. Kalau kita bicara naskah kuno kan usianya memang 50 tahun. Tahun. Tapi kan ada yang perlu kita perhatikan, itu sebuah naskah dari sebuah naskah kuno itulah sejarah akan lahir. Ya, jadi tanpa naskah kuno maka sejarah itu tidak akan. Dan bisa jadi sebuah sejarah pun akan hilang dengan sendirinya karena tanpa adanya dukungan bukti otentik sebuah naskah kuno. Nah, inilah yang harus kita selamatkan kepada generasi yang akan datang supaya mereka tahu. Itulah yang saya katakan tadi. Bung Karno saja proklamasi itu di tahun 45. Tapi perekamannya berapa tahun kemudian di Lokananta di Solo. Itu supaya membuktikan adanya naskah kuno. Karena naskah kuno ini dokumen-dokumen itu tidak hanya sebuah naskah, tapi juga bisa dalam bentuk suara atau rekaman elektronik ya. Karena itulah tantangannya kan zaman ke depan anak-anak generasi sekarang kan sudah lebih suka mengenai luar negeri atau budaya yang baru yang sebenarnya tidak berakar daripada sejarah aslinya. Ya. Jadi ini apa namanya modernisasi ya. Apa kalau di tari-tari itu tari garapan lah gitu kan. Nah, itu kan merubah dari pakem awalnya kan yang kami. Jadi kami ingin nantinya tidak kami hanya yang bekerja saja, kami akan melibatkan banyak pihak. Misalnya para guru sejarah, kemudian peneliti, kemudian seniman bagaimana. Itu dari katakan Bu Sri tadi, bahwasanya bagaimana kita bisa mengangkat misalnya sebuah tari yang didokumentasikan dengan baik, itu bisa di sini.